wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, khususnya teman-teman yang sudah online pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Evelia Faroka, Selamat Asih Mulia, Feni Nur Safitri, dan Eka Febriani Erviantika, mata kuliah Kewirausahaan kelas C, dosen pengampu Bu Firda Aulia Izati MPD. Hari ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pengantar rencana bisnis dan inovasi. Langsung saja kita menuju pembahasan materinya. Materi yang pertama mengenai pengantar rencana bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan rencana bisnis itu? Rencana bisnis memiliki beberapa pengertian dari para ahli. 3 di antaranya adalah, yang pertama, menurut Hisrich dan Peter, menjelaskan bahwa rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai bisnisnya. Yang kedua, menurut Big Grave menjelaskan bahwa rencana bisnis adalah suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan keuntungan. Yang ketiga, menurut McKinson menjelaskan bahwa rencana bisnis adalah suatu rencana tertulis yang di dalamnya terdapat tujuan bisnis, cara kerja, rincian keuangan, dan manajemen, serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan bisnis. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang menjelaskan peluang-peluang usaha, menjelaskan keunggulan bersaing usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi bentuk usaha yang nyata. Kemudian, manfaat rencana bisnis yaitu membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan pemberi kredit. Kemudian yang kedua, membantu dalam memutuskan apakah ingin melanjutkan usaha atau ingin berhenti. Kemudian yang ketiga, membantu dalam mengembangkan ide-ide bisnis. Kemudian yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam kesuksesan bisnis. Kemudian menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian selanjutnya, menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Bagian penting dalam rencana bisnis yaitu ada 3 komponen penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan bisnis atau business plan, yaitu 1. Konsep bisnis, di mana konsep bisnis merupakan ide bisnis tertulis yang berisikan visi misi sebuah bisnis dan nilai produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, market atau pasar, yaitu analisis mengenai situasi pasar meliputi pelanggan, pesaing, proses distribusi, dan promosi. Kemudian yang ketiga yaitu finansial, menjelaskan tentang situasi keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, balance sheet jika bisnis tersebut sudah berjalan, kemudian proyeksi laba rugi dan arus kas. Kemudian format penyusunan dan pembuatan rencana bisnis. Format penyusunan rencana bisnis meliputi hal-hal penting yaitu 1. Ringkasan eksekutif, di mana gambaran singkat tentang rencana suatu usaha. Kemudian yang kedua yaitu penyertaan visi dan misi bisnis. Kemudian yang ketiga, latar belakang bisnis. Yang keempat, gambaran usaha secara detail. Kemudian yang kelima, situasi pasar saat ini atau situasi pasar, situasi produk, situasi pesaing, situasi distribusi, dan situasi lingkungan makro. Kemudian yang keenam, program kerja. Yang ketujuh, analisa dan ancaman masalah atau ancaman atau peluang. Kemudian peluang pemasaran, kemudian ancaman lingkungan, kemudian analisis kekuatan atau kelemahan, kemudian analisis masalah.
Yang kedelapan, sasaran, yaitu sasaran keuangan dan sasaran pemasaran. Kemudian yang kesembilan, proyek laba rugi, dan yang kesepuluh, pengendalian. Selanjutnya adalah pengertian inovasi. Apa sih inovasi itu? Menurut Suryana, inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Adapun ciri dari inovasi antara lain yaitu satu, memiliki kekhasan atau khusus, yang artinya bahwa inovasi memiliki ciri yang khas dalam ide, program, tatanan, dan sistem. Yang kedua yaitu memiliki ciri atau unsur kebaruan, yang artinya bahwa inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya yang memiliki kadar originalitas dan kebaruan. Dan yang ketiga adalah program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, dalam arti bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, matang, jelas, dan sudah direncanakan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu proses inovasi. Adapun proses inovasi antara lain yaitu satu, melihat peluang. Peluang muncul ketika ada suatu persoalan yang muncul atau dipersepsikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dan yang realitanya. Yang kedua yaitu mengeluarkan ide. Ketika dihadapkan suatu masalah atau yang dipersepsikan sebagai suatu masalah, maka gaya berpikir konvergen sangat diperlukan, yaitu dengan mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang ada. Yang ketiga yaitu mengkaji ide. Tidak semua ide dapat dipakai, oleh karenanya kajian terhadap ide harus dilakukan. Kajian terhadap ide dilakukan terus-menerus sampai menemukan alternatif yang memiliki probabilitas sukses paling besar. Dan yang terakhir adalah implementasi. Pada tahap ini, keberanian mengambil resiko sangat diperlukan. Oleh karenanya, pengambilan resiko sebaiknya dalam taraf sedang, karena hal ini berkaitan dengan probabilitas kesuksesan. Kemudian, jenis inovasi. Jenis inovasi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis. Penemuan merupakan suatu kreasi, suatu produk, baik barang, jasa, maupun proses baru yang belum ada sebelumnya. Lalu, yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan merupakan perbaikan kelanjutan terhadap suatu produk yang ada sebelumnya, di mana diperbaiki dan dikembangkan sehingga menghasilkan suatu produk yang lebih baik lagi. Kemudian duplikasi. Duplikasi merupakan suatu tahap proses meniru terhadap beberapa objek yang ada. Namun pada tahap ini duplikasi tidak meniru secara keseluruhan, akan tetapi mengambil beberapa ide kreatif yang lalu diterapkan pada konsep agar terciptanya sebuah konsep yang bagus dan lebih baik lagi daripada tahap sebelumnya. Terakhir adalah sintesis. Sintesis merupakan suatu penggabungan antara konsep yang ada dan beberapa faktor-faktor lainnya sehingga menjadi formula baru. Kemudian sumber inovasi. Menurut Hoyle dan Hickney 1990 dalam Lupiodi, ada beberapa hal yang menjadi sumber inovasi, yaitu kejadian yang tidak diharapkan, kemudian Keharmonisan, proses sesuai dengan kebutuhan, perbedaan antara industri dan pasar, perubahan demografi, perubahan persepsi, dan konsep pengetahuan dasar.
Kejadian yang tidak diharapkan adalah suatu kejadian antara kesuksesan dan kegagalan yang tidak dapat diantisipasi oleh wirausaha, sehingga dengan hal tersebut dapat menciptakan sebuah inovasi baru nantinya. Kemudian adanya ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan adalah antara apa yang ingin diharapkan dan kenyataannya tidak sesuai, sehingga dengan adanya ketidakharmonisan tersebut menciptakan sebuah inovasi baru. Kemudian proses sesuai kebutuhan, yaitu terjadi karena adanya permintaan khusus terhadap para wirausaha untuk menciptakan sebuah konsep. Maka jika pada proses sesuai kebutuhan ini biasanya sudah terencana bagaimana konsep yang akan diambil pada para wirausaha. Kemudian perubahan pada industri dan pasar. Perubahan ini tidak dapat dipastikan karena adanya perkembangan yang selalu berkembang pada industri maupun pasar. Karena perkembangan ini selalu berubah-ubah seperti struktur, desain, maupun definisi, sehingga para wirausaha diharapkan untuk selalu peka terhadap perkembangan ini sehingga dapat mengantisipasinya jika adanya perubahan. Kemudian adanya perubahan demografi. Inovasi ini muncul karena adanya perubahan jumlah penduduk, jenis kelamin, perubahan lokasi, perubahan wilayah, maupun perubahan pengetahuan maupun perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, sehingga pada wirausaha diharapkan untuk selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian adanya perubahan persepsi. Perubahan persepsi ini timbul karena adanya perubahan interpretasi yang terjadi di masyarakat akan fakta yang ada maupun konsep. Perubahan ini pasti ada yang terjadi. Kemudian adanya perubahan persepsi. Perubahan persepsi ini timbul karena adanya perubahan interpretasi yang terjadi di masyarakat akan fakta yang ada maupun konsep. Perubahan ini pasti ada yang melatar belakangi karena tidak mungkin dapat berubah secara tersendiri. Kemudian adanya konsep pengetahuan dasar. Adanya beberapa prinsip yang mendasari kreasi atau pengembangan suatu hal tersebut. Invensi merupakan salah satu konsep pengetahuan karena ini merupakan suatu pemikiran baru. Jadi dengan adanya konsep ini pasti selalu ada pengetahuan dasar sehingga munculnya sebuah inovasi. Itulah yang beberapa hal yang melatar belakangi atau menjadi sumber inovasi. Demikianlah hasil pemaparan diskusi kelompok kami tentang rencana bisnis dan inovasi. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WA. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.